Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Dosen komedi yang saya muliakan, perkenalkan saya Anwar Hamam, mengajar di Negeri Bahrul Ulum Desa Purworejo, Kecamatan Pertanian, Kabupaten Gresik. Sekaligus saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 P3 di LP3 UIN Madura dengan NIM 25311102169. Saat ini saya akan menjalankan uji kinerja UKIN dengan praktekan pembelajaran Mabel Kurtis dengan materi surat Al-Ma'un. Demikian perkenalan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini pelajaran sebelum dimulai agar mendapatkan ridho dan ilmu yang manfaat, mari kita doa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Adri, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni sama. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Lanjut kembali. Coba Yasen yang tidak ada dari semua ya. Hadir. Airas hadir. Patri hadir. Citra hadir. Alika hadir. Tio hadir semua ya, nggak ada yang absen. Alhamdulillah kita fokus hadir semua. Kita sebelum mulai pelajaran kita harus menumbuhkan rasa cinta pada ilmu, cinta pada yang punya ilmu yaitu siapa? Allah, dan juga cinta pada tempat kita mencari ilmu, termasuk cinta pada negara kita, negara Indonesia. Maka marilah kita nyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita juga harus khusyuk dan hikmat. Ayo kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Lagu Indonesia Raya dimulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Semoga tertanam jiwa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Untuk menambah semangat, tepuk semangat. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar pada hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita semoga diberikan kepahaman oleh Allah dan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un tadi artinya apa? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Dalam membaca Al-Quran, itu Allah akan kasih banyak pahala. Maka giatlah kalian membaca Al-Quran. Satu huruf diberikan pahala 10. Bayangkan, kalau ada 100 huruf, berarti 100 dikali 10. Kamu membaca Al-Quran itu satu huruf diberikan pahala 10. Kamu melihat pahalanya, satu huruf juga diberikan pahala, melihat 10 pahala, membaca 10 pahala, melihat 10 pahala, apalagi kalau menulis juga 10 pahala. Maka rajinlah kalian mengaji, rajinlah kalian belajar membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat besar. Pada hari ini contohnya kita belajar surat Al-Ma'un. Siapa yang sudah sering membaca Al-Quran surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un, terus Amma, itu Al-Ma'un kita pelajari, dan juga surat-surat yang lain kita pelajari. Oleh karenanya, tujuan pembelajaran pada hari ini surat Al-Ma'un ini adalah agar kalian bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik sesuai dengan tajwid, dan juga kalian bisa memahami isi kandungan dalam surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Ma'un kalian harus bisa. Yang sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy itu menceritakan tentang kebiasaan orang Arab, orang Mekah pada waktu musim panas dan musim dingin. Sekarang kita belajar surat Al-Ma'un tentang kebiasaan atau sifat yang baik di dalam surat Al-Ma'un. Penayangan video nanti akan ditanya apa yang kamu lihat dalam video itu pelajarannya apa. Nah, itu kita disimak dan diperhatikan pembelajaran di dalam video ini. Oleh karena itu, surat Al-Ma'un tergolong dalam surat Makkiyah. Kata Ahmad saya belajar tentang surat Al-Ma'un. Selalu ingat. Alhamdulillah, ini tadi kita sudah selesai melihat dan memperhatikan materi surat Al-Ma'un di dalam video. Ulas sebentar. Nah, ini dalam surat Al-Ma'un ini dijelaskan Al-Ma'un itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Kalian harus hafal. Ada yang belum hafal surat Al-Ma'un? Hafal semua kan? Hafal, alhamdulillah.
berada di surat ke-107. Jadi surat pertama itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai surat Al-Maun, ini surat yang ke-107. Surat dalam Al-Quran ada berapa? Ada 104, ada 114. Jadi ini Al-Maun, ini surat yang ke-107. Setelah surat Al-Maun nanti surat Al-Kautsar 108. Ada surat Al-Kafirun 109, dan terakhir adalah surat An-Nas 114. Al-Maun ini golongan surat Makkiyah. Ada yang tahu surat Makkiyah kenapa? Karena diturunkan di Mekah. Ya, diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mendapatkan surat Al-Maun namanya surat golongan Makkiyah. Kalau setelah hijrah di Madinah namanya surat Madaniyah. Al-Maun artinya Al-Maun adalah barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna seperti pensil, penghapus, buku, itu barang-barang yang berguna. Dan di dalam surat Al-Maun kita diperintahkan untuk saling membantu pada teman yang lemah, yang membutuhkan. Ada teman pensilnya hilang atau kelupaan nggak bawa pensil, dipinjemi yang punya pensil banyak, dipinjemi banyak. Atau disingit no, nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil, dijarmai, dicilii. Itu namanya tidak membantu teman yang membutuhkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya dibaca bersama. Artinya satu, yang keras bersama. Dua, mengajukan maka celakalah golongan yang sholat imam, yaitu orang-orang yang menganggap remeh sholat mereka. 6, Dari orang-orang yang pernah menampak-nampakkan, 7, namun enggak untuk memberi sumbangan. itu arti daripada surat Al-Maun. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi orang Islam itu ada yang dianggapkan sebagai pendusta agama, pembohong agama, ngakunya Islam tapi tidak berperilaku ala agama Islam, dianggap pembohong. Apa ciri-cirinya? Dianggap orang munafik. Ya, dimulai dengan bergantian ya, yang satu nyimak koreksi, yang satu menggata bergantian. Mungkin akhirat dulu ada kalimat sebagainya, terus juga mulai mulai
Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini mah. Panjang pendeknya diperhatikan. Alhamdulillah, belajar bersama bagaimana? Belajar bersama enak? Enak, disimak. Ya, jadi itu namanya belajar tutor gaya. Nah, teman yang lima yang mengoreksi. Nah, selanjutnya mari kita bermain. Nah, bermain menyusun potongan ayat, disusun menjadi satu ayat sesuai dengan urutan ayat pertama apa, terus sebelah kirinya adalah terjemahnya atau artinya. Ya. Nah, ini kartu ini yang satu adalah potongan ayat, yang satu potongan ayat, yang satu adalah potongan terjemah. Nanti ditempel disusun sesuai dengan ayatnya, ayat satu ini apa. Nah, terus sebelah kirinya adalah terjemahnya ya. Nah, disusun yang rapi. Kelompok 3. Kelompok 2. Potongan ayatnya sesuai urutan. Yang satu mencari potongannya, saling membantu. Antar kelompok, teman-teman kelompok saling membantu. Disamakan yang ada buku. Kalau bingung, coba. Disamakan dengan buku, coba. Coba nih. Lalu, kamu yang terjemah satu apa? Dicarikan sini, terjemahnya apa? Nah, ini ya. Yang satu mempersiapkan terjemahnya, dicari terjemahnya yang mana. Yang akan lem, bagian nyari urutannya. Ya, ada yang lem. Ya, ayo, lem. Hah? Itu ganja. Apa? Bintang 51. Ini limit habis. Limit habis. Ya. Ayo mah, cari mah, ganti itu semuanya. Karena dalam kelompok itu ada pendirian kerjasamanya. Ayo, foto.
Selanjutnya kita coba untuk berdiskusi untuk menguji kepahaman kalian apa tentang materi surat Al-Maun, membaca surat Al-Maun, ayat-ayat surat Al-Maun. Kita coba kalian kerjakan secara berkelompok, diskusikan jawabannya. Kelompok 1 grup Mbak Alita dengan tema anak yatim. Kerjakan bukan kelompok. Kelompok anak yatim kok yo. Kelompok 2 berarti dan ini dikerjakan dengan tema orang miskin. Tema orang miskin. Kelompok 3 dengan tema makna al-maun. Nanti teman itu ikut berdiskusi atau mengerjakan bersama-sama karena nanti ada penilaian. Ada lembar penilaian sikap, penilaian kekompakan dalam berdiskusi, observasi, isi jawabannya secara bersama-sama itu nanti ada penilaiannya. Nanti masuk penilaian di sini ya. Ayo kerjakan. Bagus jawab nih. Ayo kita tuh teman yuk. Oke, orang miskin ada. Ya. Mana yang kesulitan? Ada yang bingung dengan pertanyaan? Enggak. Ya. Di sini apa? Tadi memberikan ide apa yo? Yatim itu apa? Yang jawaban benar. Yang tepat jawaban benar. Ini bukan pelajaran, ada bonus. Sudah. Makanya jawab yang benar. Rumah ikut memberikan jawaban. Ayo, bantu teman ini. Baca kelompok berapa, materinya apa itu topiknya, dan apa kelompoknya namanya siapa saja. Ayo, perkenalkan kelompok saya. Ayo, yang keras. Ayo, yang keras, Harga, yang baca, Harga, yang keras, ayo. Yang paling keras, mantang. Ya, biar teman-temannya dengar. Mengapa kita tidak boleh membatik atau menyakiti anak yatim? Karena mereka sudah tidak punya ayah. Jadi kita harus menyayangi dan membantu, bukan menyakiti. 3. Bagaimana cara menyayangi dan menghormatinya? Dengan bersikap baik, mengajak bermain, membantu saat butuh, dan tidak mengejek mereka. Ya anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, di ujung waktu. Kita
perhatikan dari pelajaran Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Nah, kita perhatikan lagi isinya, kita perhatikan lagi cara membacanya dengan sesuai bacaan yang tartil, dengan bacaan yang sesuai dengan tajwid. Nah, kamu harus sering ditulis di rumah, dipelajari di rumah, diperhatikan arti-artinya. Nah, tadi sudah dipresentasikan, ya, Sandy, ayo. Diperhatikan, tapi sudah didiskusikan sikap-sikap terhadap anak yatim, terhadap orang miskin harus menolong, tidak boleh mengusir, membantu, dan pada teman yang susah harus membantu. Itu harus kita praktikkan di rumah. Jadi itu makna daripada surat Al-Ma'un. Yang terakhir sebelum kita pulang, untuk menguji kepahaman kalian tentang materi ini dikerjakan, ada pilihan ganda. Sebelum kita pulang kerjakan soal normatif. Ya. Ini dikerjakan. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan hikmah. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah, menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ini diwajinya wal akhirah. Amin Allahumma. Ingin menjadi anak yang baik, ingin menjadi manusia yang sayang Allah. Akhiri kita pulang. Terlebih dahulu tepuk semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sampai rumah dan jangan lupa selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.